Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sore ini di Masjid Al-Hidayah Kerajaan Wedo Martani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman. Kita akan belajar bersama dan insyaallah nanti saya mau bercerita tentang mimpi. Mimpi ini sinten bukan mimpi saya, tapi mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek mimpi Kanjeng Nabi niku wahyu. Karena mimpi para nabi semuanya adalah wahyu. Beda dengan mimpi manusia biasa. Nek mimpi ini menungso biasa, ada yang benar, banyak salahnya. Makanya jenengan nek mimpi apapun wis rasa dipikir. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mimpi itu ada 3 sebab. Bisa karena bawaan perasaan, suwe rande anak, terus mimpi gendong anak. Itu bukan isyarat mau dikasih anak, tapi karena perasaannya pengen gendong anak. Suwe pengen mangkat umroh, mimpi tawaf. Itu bukan isyarat untuk segera umroh, tapi karena bawaan perasaan. Dan dominan mimpi kita itu karena bawaan perasaan. Lanang karo wadon seneng, terus mimpi jejer manten. Nah, itu bukan berarti isyarat sebentar lagi akan nikah, tapi karena bawaan perasaan. Sampai ada teori, siapapun yang bermimpi sesuai keinginannya itu tanda masih jauh. Itu tanda masih jauh. Pengen duwe anak kok mimpi gendong anak, oh berarti kamu punya anak masih jauh. Karena itu hanya sebatas bawaan perasaan. Yang kedua, sebab mimpi menungso niku dari godaan setan. La'batus syaiton, permainan setan. Ini bentuknya mimpi yang enggak jelas. Ngerti-ngerti di pinggir pantai. Begitu gerak sedikit sudah sampai puncak gunung. Begitu gerak sedikit sudah ada di dalam rumah. Enggak nyambung. Atau kadang mimpi menakutkan. Mimpi dikejar sama orang gila. Mimpi dikejar ular. Mimpi dikejar ular niku tanda napa? Napa, Pak? Nek cara wong kerajaan mimpi dikejar ular niku napa, Pak? Dekat jodohnya. Medeni ngono kok malah dekat jodohnya. Itu takwil yang enggak nyambung ya. Takwil mimpi yang tidak nyambung. Nah, mimpi-mimpi yang menakutkan seperti itu datangnya dari setan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan nek mimpi medeni rasa dicerita-ceritakno. Karena nanti malah justru jadi bahan pikiran. Kok kepikiran terus ya kepikiran. Kepikiran apa to? Aku mimpi untukku potol siji. Mimpi giginya lepas 1. Niku tanda napa? Akan ada anggota keluarganya yang meninggal. Niku keliru. Sing bener pripun? Kabeh bakal mati. Tidak cuma salah satu. Makanya semua mimpi seperti ini tidak perlu diceritakan, enggak perlu digubris, karena ini semuanya adalah gangguan setan. Agar orang jadi stres, bingung, mikir mimpi. Yang ketiga, ada mimpi busyra minallah, yang merupakan kabar gembira dari Allah. Itu bentuknya mimpi menyenangkan, mimpi yang membahagiakan.
Misalnya ada orang yang mimpi seperti di taman yang indah, rasanya nyaman, itu kabar gembira dari Allah. Kabar napa Pak? Nggih mbah. Kita juga enggak tahu. Yang jelas mimpi yang menyenangkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apapun itu, yang namanya mimpi, pertama tidak mengubah takdir. Mimpi itu tidak mengubah takdir. Maka jenengan ra usah bingung, mimpi apapun itu tidak akan menggeser takdir. Yang kedua, mimpi itu tidak bisa nambahi aturan syariat. Sehingga jangan gara-gara mimpi terus orang gawe-gawe amal tersendiri. Aku mimpi diajari doa. Doa apa? Doa ketika makan. Pripun kalimat doa nih? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nggih keliru, itu bukan doa ketika makan. Nah, ada sebagian orang yang dia nambah-nambahi amalan berdasarkan mimpi. Nah, sekarang kita akan bercerita tentang mimpi Nabi SAW, karena mimpi Nabi niku wahyu. Rasulullah SAW bercerita, bainama ana naimun id atani rajulani. Ketika saya sedang tidur, tiba-tiba ada dua orang yang mendatangiku. Dan yang dimaksud di situ adalah beliau sedang bermimpi. Ada dua orang yang sedang mendatangiku, fa akhadha bi dhab'i fa ataya bi jabalan faqala. Lalu masing-masing memegangi pundakku, kemudian mengajakku untuk berangkat. Sampailah aku di sebuah gunung yang sangat terjal. Faqala li, kemudian dua orang tadi mengatakan, is'ad, ayo naik. Maka Nabi SAW mengatakan, la utiku, aku enggak bisa naik. Gunung dhuwure kaya ngene diunggahi aku ra iso. Faqala inna sanusahiluhu laka. Fasa'idtu hatta kuntu fi sawa'il jabal. Kami akan mudahkan kamu untuk menaikinya. Maka kami pun naik sehingga kami berada di puncak gunung. Setelah berada di atas puncak gunung, Nabi SAW barulah melihat aneka kejadian-kejadian luar biasa. Kejadian-kejadian aneh yang itu tidak bisa dilihat kecuali oleh seorang Nabi. Fa'idha ana bi aswatin syadidah. Tiba-tiba saya mendengar suara teriakan yang sangat kencang. Faqultu ma hadhil aswat. Maka aku bertanya, ini suara apa? Qala, kemudian kedua orang tadi mengatakan, hadhi huwa uwa'u ahlin nar. Hadhi huwa uwa'u ahlin nar. Ini adalah bengokane penduduk neraka. Teriakan penduduk neraka. Penduduk neraka nelekane disiksa itu bengok, teriak. Teriakannya sangat kencang. Didengar oleh Nabi SAW seperti ada suara teriakan sangat kencang. Dan ini gaib. Bisa enggak Pak kita mendengar itu Pak? Boten saged. Bahkan teriakan penduduk alam barzah, alam kubur yang sedang disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir, atau yang sedang disiksa oleh Allah, dia teriak sangat kencang, yasma'uhu kullu syai' illa tsaqalain. Bisa didengar oleh semua makhluk kecuali dua jenis makhluk, jin dan manusia. Makanya walaupun tonggone kuburan ya ora tau krungu. Nyun sewu, saya ngantor teng ANB channel niku pernah enggak mendengar teriakan? Pernah Mas? Enggak pernah. Karena Allah Subhanahu wa taala merahasiakan hal yang gaib itu. Di alam barzah tidak bisa suaranya didengar oleh manusia. Kemudian tsumman talaqabi, akhirnya kami melakukan perjalanan. Fa idza biqaumin, tiba-tiba kami melihat ada sekelompok orang mu'allaqina bi'araqibihim,
musyaqqaqatun asdaquhum tusilu asdaquhum dam tusilu asdaquhum daman. Aku melihat ada sekelompok orang yang dijungkir sambil digantung, ditusuk di bagian cetan. Ini mungkin sudah sering saya sampaikan di masjid ini ya, tentang keberadaan orang yang disiksa oleh Allah dalam bentuk dia dijungkir, kepala di bawah, kaki di atas, digantung dengan cara ditusuk kencetan. Bapak tahu kencetan, Pak? Enggak tahu. Coba diraba tumitnya diraba, Pak. Nah, atasnya tumit itu ada apa? Di atasnya tumit ada tendon. Ada tendon ya. Tendon di atas tumit itulah kencetan. Dia dijungkir dan ditusuk di bagian tendon di atas tumit. Kaya wong dol-dol sate ya. Orang jualan sate kan dagingnya dijungkir. Terus ditusuk bagian apa? Tendonnya. Masya Allah. Musyaqqaqatun asdaquhum, pipinya sobek sampai belakang. Tusilu asdaquhum daman, dan pipi yang sobek ini mengalirkan darah. Wis dijungkir, ditusuk kakinya, ini mengalirkan darah. Fakultu, maka aku bertanya, maha ula, sing kaya ngono iki sapa? Siapakah orang-orang seperti itu? Qala, maka dijawab, haula'i yuftiruna qabla tahillata saumihim. Wong disiksa sing kaya ngono, orang yang disiksa seperti itu adalah orang yang tidak puasa sebelum waktunya, berbuka sebelum waktunya, metol nalikane poso dia batal tanpa ada uzur yang mengizinkan dia untuk tidak puasa. Contohnya napa, Pak? Nyun sewu nggih, nyambut gawe terus ra gelem poso. Padahal dia masih mampu, tapi ra poso. Awas, hati-hati. Bukan hal yang ringan. Meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan yang diterima secara syariat, dosanya besar. Hukumannya kayak gini. Dan masih banyaknya orang-orang yang punya pelanggaran ora gelem poso. Oleh karena itu tolong dikasih tahu nggih, sederek-sederek tetangga kita atau siapapun dia yang masih kuat, dan nyun sewu biasanya sing ora gelem poso niku badannya masih seger. Tesih timur, dia masih muda, tapi dia enggak mau puasa karena males. Ngerokok jedal-jedul ning pinggir dalan, kadang karo nyetir ngerokok, ora gelem poso. Masya Allah. Alasannya aku ora kuat poso. Sing cah cilik-cilik wae poso, sing gede ora kuat poso. Hanya karena apa? Malas. Dia enggak berani untuk melawan rasa malas dirinya sehingga dia enggak mau puasa. Dan melayani orang yang enggak puasa juga enggak boleh. Termasuk juga buka warung, Pak, nggih termasuk niku. Nek ra poso jangan dilayani. Karena ta'awun dalam maksiat, kerjasama dalam maksiat. Makanya kalaupun jualan makanan nalikane ulan Ramadan ya ada adabnya. Hanya boleh melayani yang tidak puasa. Ya, sehingga sing poso kok dilayani, yang harusnya wajib puasa dilayani enggak boleh. Yang boleh tidak puasa anak-anak, wanita haid, atau yang lagi hamil, sedang safar, monggo. Tapi kalau dia sedang puasa, wajib puasa, masih muda, seger, dilayani, tidak boleh. Selanjutnya, kemudian Nabi SAW melanjutkan, tsumman talaqa bi, lalu mereka mengajakku untuk berangkat. Fa'idha biqaumin ashaddu syai'in tifakhan wa antanuhu rihan wa aswa'uhu mandaran. Tiba-tiba saya melihat ada orang yang baunya, aromanya lebih
aromanya sangat bau dan penampilannya sangat buruk. Faqultu man haula, lalu aku bertanya, mereka ini siapa? Udo kabeh, ambune masya Allah, gandane itu, baunya itu luar biasa, nggak enak. Penampilannya sangat buruk. Lalu dijawab, haula izzanun wazzawani, mereka adalah para pezina laki dan perempuan. Dalam riwayat Bukhari disebutkan ala mithli bina'i tanur, saya melihat mereka itu berada di sebuah bangunan seperti cerobong. Bagian atapnya itu sempit, bagian bawahnya lebih luas, sehingga bentuknya kayak kerucut. Bentuknya seperti kerucut. Bagian bawahnya luas, bagian atasnya menyempit. Fa idza fihi laghatun wa aswat, di dalam cerobong itu ada banyak sekali orang-orang berteriak. Fantala'na fa idza fihi rijalun wa nisaun urat. Saya pun nginguk, saya melihat di dalam cerobong tadi. Ternyata isinya lanang wedok udoh kabeh. Semuanya telanjang. Fa idza binahrin lahibin min asfali minhum. Fa idza atahum dzalikal lahab tadawdaw. Tiba-tiba nyembur api dari bawah. Di bawah mereka ada api besar. Saat nyembur api dari bawah, tadawdaw, maka mereka semuanya berlomba untuk naik ke atas. Nah, sing ngisor ombo, sing dhuwur sempit. Bisa dibayangin ya. Sehingga saat mereka berebut naik ke atas, mbah sikut-sikutan, tendang-tendangan, rebutan untuk naik ke atas karena di bawahnya nyembur api. Maka saat Nabi SAW bertanya, wong sing kaya ngene iki kaya apa? Dijawab oleh malaikat, az-zunatu waz-zawani. Mereka adalah para pezina. Bahaya nggih. Dosa iku nek sampai mati durung tobat, ya. Walaupun setelah itu mungkin dia menikah. Tapi nek sampai mati durung tobat, dia bawa sampai akhirat dihukum oleh Allah dengan hukuman seperti ini. Dikumpulno dadi siji lanang wedok udo kabeh, ambune ora karu-karuan, nyembur api dari bawah, terus mereka berlomba-lomba krengkelan munggah naik ke atas sambil tendang-tendangan, sikut-sikutan. Nah. Kemudian tsumman talaqa bi, lalu kami melanjutkan perjalanan. Fa idza ana binisa'in tanhashu thadyahunnal hayat. Kemudian saya melihat ada beberapa wanita yang nyuwun pangapunten nggih, payudaranya itu digigit ular. Payudaranya digigit ular. Faqultu ma balu haula. Maka Nabi SAW bertanya, siapakah mereka itu? Faqala, kemudian malaikat ini menjawab, haula illawati yamna'na auladahunna albanahunna. Mereka ini adalah para wanita yang tidak mau menyusui anaknya. Dia tidak mau memberikan ASI-nya kepada anaknya. Ada sebagian di antara ibu-ibu durung siap duwe anak, sehingga pengin happy, pengin kaya cah nom, seperti anak yang masih remaja, gak gelem digandoli anake. Sampai dia minum obat, gimana caranya biar ASI-nya tidak keluar, karena tidak mau menyusui anaknya. Hukumannya seperti ini. Besok di hari kiamat dicokot ulo. Baik. Nah, ini contoh bagaimana orang yang dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aneka siksaan. Itu sangat berat. Kemudian Nabi SAW juga melihat fantalaqna ala nahrin. Kemudian kami melanjutkan perjalanan. Lalu kami ketemu dengan sebuah sungai. Ahmar mithlad dam.
airnya itu berwarna merah seperti darah. Fa idza fin nahri rajulun yasbah wa idza 'inda syatin nahri rajulun qad jama'a indahu hijaratun katsira. Di tengah sungai itu ada orang yang sedang berenang. Berenang teng pundi, Pak? Sungai darah. Di tepi sungai ada orang ngumpulin batu. Fa idza dzalika sabi yasbahu ma yasbahu thumma ya'ti dzalika rajul alladhi jama'al hijarah fayafghiru lahu fahu fayulkimahu. Setiap kali yang berenang di tengah sungai ini berusaha untuk menepi, berenang ke pinggir. Maka orang yang berada di tepi sungai yang sudah ngumpulin batu tadi, dia lemparkan batu tadi ke arah mulut orang yang berenang ini. Fayulkimuhu hajaran, sampai tertelan batu itu ke arah mulutnya. Terus balik lagi ke tengah. Kemudian dia berusaha berenang ke tepi, dilempari batu lagi sampai masuk ke mulutnya, balik lagi ke tengah, bolak-balik kayak gitu. Faqultu ma haula, maka aku bertanya, siapakah orang itu? Kemudian Nabi SAW diberitahu, qala akilur riba, itu adalah pemakan riba. Bahayanya pemakan riba, besok nalikane di alam barzah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berenang di sungai darah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanan hatta ataina ala rajulin muttaji'in wa idza akhiru qa'imun alaihi bisakhratin. Sampai kami ketemu orang yang pertama tidur terlentang. Orang yang kedua dia berdiri di samping kepala orang yang tidur ini, alaihi bisakhrah, sambil membawa batu besar, dipikul batu besar. Wa idza huwa yahwi bisakhrati li ra'sihi fayazlaghu biha ra'suhu fatadahdah as-sakhrah. Kemudian batu yang sudah dipikul tadi, jadi bawa batunya bukan di depan gini, Pak ya. Bawa batunya itu di atas kepalanya. Batunya dipikul ning dhuwur. Terus dikeprukno di kepala orang yang tidur di hadapannya. Yang satu tidur, yang satu berdiri bawa batu. Batu ini dikeprukno, ditimpakan di atas kepala orang yang tidur tadi. Pecah kepalanya. Kepalanya pecah. Fadudahdihu sakhra, kemudian batu ini gelinding. Batunya gelinding. Ha huna fayaqumu ilal hajar fayakhudhuhu fama yarji'u ilaihi hatta yasihu ra'suhu, hatta yasihha ra'sahu. Kemudian dikejarlah batu tadi. Begitu dikejar dapat, begitu balik ke orang yang tidur tadi, hatta yasihha ra'suhu, kepalanya sudah kembali sehat seperti semula. Terus dikepruk lagi, pecah kepalanya, gelundung batunya, dikejar lagi. Seperti itu. Karena siksa itu diulang-ulang. Sebagaimana hukuman besok di neraka, berhancur lebur, kulitnya diganti yang baru. Ketika di alam barzah, orang ini ketika sudah rusak badannya diganti baru, kemudian disiksa lagi. Nabi SAW langsung mengucapkan subhanallah, subhanallah, ma hadzan, iki wong loro ngopo to kok kaya ngene. Qala, lalu malaikat bercerita, hadzal rajulu ya'khudul Qur'an fayarfaduhu wa yanamu 'alis salatil maktubah. Ini orang sudah ngerti Quran. Sudah ngerti Quran tapi enggak mau untuk mempelajarinya. Ono pengajian, gak gelem ngrungokno, ya. Dikandani ra gelem nurut.
Wa yanamu 'anis salatil maktubah, wayahe salat malah ditinggal turu. Wis ngerti wayahe salat malah ditinggal turu. Melek jam 5 gosek turu merem. Tangi-tangi jam 7. Sehingga dia enggak mau salat wajib. Maka hukuman bagi orang ini yang dia enggak nggubris kewajiban. Jadi wong muslim tapi orang nggubris kewajiban. Niku nggih kedah hati-hati. Karena yang namanya orang muslim niku enggak ada kewajiban. Apa kewajibannya wong muslim, Pak? Menjalankan kewajiban dia sebagai muslim. Salat, wajib poso, wajib zakat nek wis wayahe duwe harta zakat dan seterusnya. Sehingga orang ini dikepruk kepalanya karena dia tidak mau untuk melaksanakan kewajiban dia sebagai muslim. Tsumma talaqa fantalaqtu ma'ahuma fa'ataina 'ala rajulin mustalqin liqafahu. Kemudian kami melanjutkan perjalanan. Lalu kami melihat ada orang yang tidur terlentang, mustalqin liqafahu, tidur terlentang. Wa idza akharu 'alaihi bikalubin min hadid. Dan ada satu orang membawa kalub gancu min hadid dari besi. Tahu nggih gancu besi yang biasa dipakai apa? Untuk gancu sesuatu, terus ditarik ke punggung. Fa idza ya'ti huwa ya'ti ahadu syakkai wajhi fa yusharsiru shidqahu ila qafahu wa manharahu ila qafahu wa ainaihi ila qafahu. Ini Masya Allah Pak, mengerikan ini. Orang yang bawa gancu tadi Pak, seperti ini. Lalu gancunya dimasukkan ke dalam mulutnya, disobek sampai belakang. Kemudian setelah itu gancunya ditarik ke atas, sampai belakang. Lalu dimasukkan ke dalam matanya, ditarik ke belakang. Jadi sobek berapa? 5. Dari mulut 2, mata 2, tengah ke belakang. Sehingga kepalanya terbelah menjadi banyak. Nabi SAW mengucapkan subhanallah mahadhan, subhanallah, ini apa-apaan orang ini. Qala, kemudian malaikat mengatakan, huwar rajulu yaqdu min baitihi fayakdzibul kadhibata tablughul afaq. Ini ada orang yang menyebarkan berita dusta, lalu berita itu tersebar sampai ke ufuk. Itu zaman sekarang gampang ya. Tinggal nulis saja berita dusta, ditaruh di Facebook atau di Instagram atau di medsos yang lain, terus di-share kemana-mana. Makanya hati-hati kalau orang menyampaikan kabar dusta. Termasuk diantaranya hadis dusta, hadis-hadis palsu. Baik. Nah, ini semuanya adalah peristiwa-peristiwa yang dilihat oleh Nabi SAW. Sebagian dilihat oleh beliau dalam mimpi beliau, dan ini menunjukkan bagaimana hukuman yang sangat keras bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar tadi ya. Apa saja diantaranya Pak? Yang pertama, ragelem poso. Yang kedua, makan riba. Yang ketiga, menyebarkan berita dusta. Yang keempat, tidak mau melaksanakan kewajiban dia sebagai muslim. Yang kelima, tidak mau menyusui anaknya, padahal dia bisa menyusui anaknya. Dan juga pelanggaran-pelanggaran yang lain yang ini disampaikan oleh Nabi SAW agar termasuk diantaranya para pezina dan bagi umatnya. Ojo sampai ngelakoni sing kaya ngono. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari maksiat dan Allah mendekatkan kita dengan perbuatan taat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat
wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.